Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Maka adalah sebaik-baik hidup hamba Allah itu apabila berbuat taat engkau akan Allah Ta'ala padanya, taat patuh. Dengan cara apa? Dengan membaca zikir, maksudnya berzikir jamaah, dan sholawat atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir pada malam Rabu yang lalu ada juga disebut sholawat. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah memberi hadiah kita seakan-akan bersolawat 10 kali. Dalam bahasa ringkas hadis Rasulullah sebut, sekali baca solawat Allah balas 10. Tetapi saya ingatkan, bagi kita tentulah senang dibalas 10 bahkan berganda-ganda. Namun yang jauh lebih dari itu adalah nilainya, mutunya. Jadi bukan sekedar satu dibalas 10, tapi mutunya. Macam mana mutunya itu? Betul-betul kita resapi pelajaran Rasulullah itu, petunjuk Rasulullah itu. Hati-hati jamaah, jangan sempat terucap, jangan sempat terlintas apalagi terucap payah kali pun ajaran Islam ini. Hati-hati. Saya tidak mendahului Allah Ta'ala dengan segala hormat terhadap ajaran agama lain, tapi saya tengok ajaran Islam ini ringan kali. Ringan, ajaran Islam ini ringan jamaah. Boleh jadi yang selama ini menurut kita Islam itu adalah adat, bukan dari ajaran Islam. Boleh jadi. Saya kan harus bincanglah dengan kita. Tapi kalau dari sisi ajaran Islam nih, mudah kali. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita bersolawat terus kepada Rasulullah. Kemudian kita teruslah berzikir. Zikir ini mulut saja tanpa hati. Satu. Kedua, hati saja tanpa mulut. Ini lebih baik dari yang pertama. Dua. Ketiga, mulut disertai hati. Ini yang paling baik. Awas ya, jangan diputar-putar pelajaran kita. Saya bukan bilang benar salah, baik lebih baik. Mulut saja, tak ada hati dia. Baik. Hati saja, tak ada mulut dia. Lebih baik. Yang paling baik, mulut lagi hati. Awas ya, jangan ngaji kita ini diputar-putar, dipintir-pintir. Salah kau tuh, mulut kau aja yang zikir, hati kau enggak, tak ada guna. Tak ada begitu. Berguna tetap jamaah. Jadi kita semua berzikir, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan datang riwayat bahwasanya tiada juga daripada binatang dan kayu dapat dipotong oleh anak Adam, manusia, melainkan dengan sebab lupa dirinya dengan zikrullah ta'ala. Hewan bisa disembelih, pohon bisa dipotong, ditumbangkan, itu tak lain karena
pohon dan hewan itu lupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah pohon dan hewan itu berzikir? Ya, mereka bertasbih. Al-Quran sebut itu. Cuma tasbih dengan bahasa mereka. Pohon kadang bersuara, bergerak. Kita pikir cerita biasa, pohon dengan pohon berkomunikasi dengan bahasa dia, jamaah. Nah, tetapi riwayat ini, awas ya, ini saya terangkan betul. Riwayat ini ditelusuri, ini statusnya dhaif jiddan, sangat lemah, garis miring maudhu, palsu. Jadi hadis ini tidak dapat dijadikan sandaran. Hadis ini tidak dapat dijadikan sandaran. Jadi, hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah, garis miring maudhu, palsu. Jadi ini tidak dapat dijadikan sandaran. Cerita-cerita pun berisiko. Yang betul, ini adalah perkataan Abu Bakar Siddiq. Yang betul, ini adalah perkataan Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau disebut riwayat, ini maksudnya adalah ucapan Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi kalau begitu ketika kita menyembelih hewan itu, dia berarti lupa zikir kepada Allah. Begitu cara pandang Abu Bakar Siddiq. Padahal ketika kita menyembelih hewan, disunatkan membaca Bismillah, disunatkan bertakbir. Tentu hewan kambing yang kita sembelih Idul Adha itu dengarnya zikir tadi. Tapi boleh jadi dia lupa. Seperti ketika kita azan, ada berapa banyak yang mendengar tapi tidak mengingat. Apalagi umumnya azan kita ini pakai mic. Mengapa mereka tinggalkan sholat begitu saja? Boleh jadi sedemikianlah yang dimaksud oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Baik. Karena bahwasanya orang yang mencuri, tiada mencuri akan satu barang di dalam rumah, padahal ahlinya, artinya pengisi rumah, jaga, terbangun. Tetapi datang pencuri itu, ahlinya, pemilik rumahnya lalai atau tidur. Umumnya pencuri begini, umumnya dia datang ketika pemilik rumah lalai atau tidur. Kalau waspada tidak juga. Tapi kenyataan 1, 2, 3, 4 peristiwa kita sedang jaga pun pencuri datang juga. Jadi ini maksudnya umumnya, jamaah, bukan pasti begini. Tidak. Nah, sekarang coba perhatikan. Di rumah kita sedang senang-senang, jaga, kejahatan pun datang juga. Jadi ini umumnya. Sekedar atau sebatas Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk merenung, untuk tetap waspada. Kita semua tidur, dan saya yakin kita semua pernah bermimpi. Tapi sampai sekarang para ahli tak tahu di mana alam mimpi. Bukan kapan, kapannya pasti sedang tidur. Di mananya kita tahu. Tetapi iblis tahu. Jadi iblis bisa masuk ke alam mimpi. Para ahli sampai sekarang mengkaji, jamaah, ahli ilmu jiwa mengkaji apa itu mimpi. Mimpi itu pun dikaji sampai sekarang. Apa itu sebetulnya mimpi? Itu para ahli mengkajinya. Kalau dari sisi Islam sampai ada ahli tafsir mimpi. Di antaranya Nabi Allah Yusuf. Jamaah. Kita tak tahu di mana alam mimpi. Iblis tahu, dia bisa masuk. Dia bisa masuk ke alam mimpi. Maksud saya adalah mari senantiasa tetap waspada. Intinya maksudnya tetap waspada. Baik, kita teruskan. Syahadat.
Barang siapa mengetahui akan hampir pergi musafirnya, orang yang dia yakin betul saya akan musafir tunai ibadah haji umrah, saya akan musafir bertamu ke sana, saya akan pergi ke sana, niscaya bersegera ia pada bersedia makanan. Nah, dia akan siapkan bekal karena kita akan musafir. Nah, barang siapa mengetahui ya, dan barang siapa mengetahui ia bahwasanya kebajikan orang yang lain tiada memberi naf'ah itu manfaat ia akan dirinya, maka hendaklah bersungguh-sungguh berbuat kebajikan bagi dirinya. Orang yang tahu akan segera musafir, dia akan siapkan bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah kehati-hatian. Takwa itu kehati-hatian. Jemaah, siapkanlah bekal. Kita ini semua segera mati. Nggak ada hubungan mati dengan umur. Nggak ada hubungan mati dengan sehat. Nggak ada hubungan mati dengan status. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi kita jangan keliru yang sehat-sehat. Jangan keliru. Yang muda-muda jangan keliru. Itu nggak ada. Bahkan malaikat Israel pun tidak tahu. Kecuali karena disuruh oleh Allah. Cabut. Jadi siapkan bekal. Tak bisa nanti. Ya, tak bisa nanti. Nah, dan orang lain tak bisa memberi manfaat. Pak, kan ada kirim-kirim pahala. Oke. Ya, kalau dia mau kirimkan pahalanya untuk kita. Kalau tidak, tetap saja itu hasil perbuatan kita sendiri. Siapkan bekal. Apa bekalnya? Yakni hendaklah berbuat ibadat dan amal yang salih. Ibadat artinya terserah penyebutan ya. Kadang ibadat dibaca ibadah. Terserah penyebutan, tak usah jadi soal. Kadang disebut ibadat. Saya mau bagi tahu. Kalau dibaca ibadah itu cara baca Arab. Kalau dibaca ibadat itu cara baca Persia. Ada solat, ada solah. Orang Arab tidak pernah menyebut solat. Sebutnya solah. Tak salah menyebut solat. Itu lidah Iran, lidah Persia. Di Indonesia ini ada hidayah, ada hidayat. Hidayah cara sebut Arab, hidayat cara sebut Persia, garis miring Iran. Gak ada yang salah. Apa ibadah atau ibadat? Fi'lu ma radiyallahu. Ibadah adalah melakukan apa saja yang Allah ridho. Apa saja yang Allah ridho. Itulah ibadah. Untuk tahu Allah ridho dari siapa? Rasulullah. Kita tak jumpa Rasulullah, sahabat. Kita tak jumpa sahabat, tabi'in. Tabi'in. Akhirnya ulama. Ulama mengajarkan. Ini, makanya perlu ngaji. Tapi saya harus bagi tahu, ulama pun hati-hati, nggak sembarangan jamaah. Bukan sekedar pandai ceramah, lantas berjubah-jubah, belum tentu juga. Jadi mesti waspada juga. Tapi itu nanti kajinya ya. Jadi kita mesti tahu ini ibadat apa, Allah ridho atau tidak, apa ukuran. Nah, itulah mengaji. Dan saya sudah bagi tahu kepada kita ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apalagi yang harus kita lakukan untuk bekal kita? Karena kerja orang tidak memberi manfaat kepada kita. Amal yang soleh. Amal ini asal perbuatan amal. Asal perbuatan amal. Cuma dalam pikiran orang Indonesia, kalau minum bukan amal, kalau puasa amal. Padahal minum juga amal. Minum juga amal, jamaah. Baru nanti bergantung niat. Kau kenapa minum? Menjaga kesehatan. Jadilah ibadah ghairu mahdoh. Kau mengapa minum? Ya minum aja begitu. Jadilah ada adat biasa saja. Nggak ada ibadah di dalamnya. Tidak berdosa. Jamaah. Salih
Ini artinya cerah. Itu sama dengan suluh dalam bahasa Indonesia. Suluh dalam bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab, artinya obor, terang. Amal solih, amal yang menerangi jiwa kita. Jadi seluruh amal solih itu menerangi jiwa kita. Salat, puasa, zakat, seluruhnya. Tapi kenapa ya Pak? Awak sudah rajin puasa, hati gelisah, rajin zikir, hati gelisah. Sebetulnya di bawah nanti ada jawabannya, jamaah. Awak udah sholat, hati gelisah. Kenapa? Karena cara sekarang agak sulit mencontohkannya. Lampu semprong. Lampu semprong itu kan ada semprongnya. Lah semprongnya itu kalau penuh dengan asapnya, maka cahaya tidak tembus. Kira-kira itu jawabannya. Nanti di bawah ada juga jawabannya, jamaah. Jadi kita nggak merasa nikmat sholat, puasa, zakat, haji seterusnya karena semprong jiwa kita sedang penuh jelaga. Jelaga itu yang perlu dibersihkan. Kadang bersih dia, kadang kotor, kadang kotor sekali, kadang terus begitu ya jemaah. Jadi amal soleh adalah perbuatan yang mencerahkan jiwa, membuat jiwa menjadi tenang. Itu ya. Kapan itu? Kapan sebaik-baiknya? Pada ketika lagi sehat badannya. Sedang sehat begini buat. Kalau sudah sakit nggak bisa. Sedang sehat begini buat. Jadi kita sedang sehat ini buat aja. Buat. Jangan tunggu sakit. Apa yang bisa kita buat? Cuma itulah kalau saya bilang begini nanti orang mengesankan saya ini menyinggung-menyinggung, menyindir-nyindir. Tidak. Jangan buat alasan. Kalau sudah sakit nggak bisa jamaah. Sedang sehat begini buat. Ya, jadi ini pesan Syekh Ibnu Athaillah asalkan dari berbuat ibadah dan amal soleh pada ketika lagi sehat badan. Secara pikir-pikir, lihat kata Syekh Ibnu Athaillah. Barang siapa mengeluarkan dia akan satu barang apa jugalah yang dia keluarkan, tetapi dan tiada dikiranya, tak dihitung-hitungnya, macam pedagang keluar aja barang begitu tak dihitung-hitung, macam kita pula keluar aja duit tak dihitung-hitung, dan tiada mengetahui akan barang tadi, niscaya rugilah ia daripadanya. Keluar tenaga, keluar pikiran, keluar perasaan kita, keluar umur kita makin berkurang, tapi tak kita hitung-hitung, tidak kita kira-kira, apa tak rugi? Karena orang yang sempurna akalnya, tiap-tiap memperbuat akan suatu, mengetahui dan menghisapkan, menghitungkan ia akan dia. Orang yang sempurna akalnya, perhatikan itu. Bukan orang yang sempurna otaknya, tapi yang sempurna akalnya. Dia akan mengetahui dan menghitung apa yang sudah dia lakukan. Untungkan aku, rugikan aku, atau tiada untung tiada rugi, sementara aku mendekati garis finish. Sekejap nih jemaah, sekejap kali. Habis dah. Terus mau ijuk ke ijuk, lalulah sapu lidi. Isuk ke isuk, lalulah tak jadi. Mau begitu kita jemaah. Tapi kalau bilang begitu, tidak mestilah pula di masjid saja, tidak. Duit kau ada. Alhamdulillah sebulan ini duit saya, kata si muslim ada lebih 60.000. Buatkan kue-mueh sikit, antarkan ke masjid. Karena setiap zuhur awak tengok di masjid itu selalu ada orang kumpul. Awak buatkan makanan, kasih untuk orang tu duduk-duduk, kan pahala. Awak sering lihat anak-anak lewat-lewat sini, buatkan tahap-tahap kelebihan duit kita itu jamaah, sedekahkan. Allah akan catat itu.
Kalau jam sekarang tak nampak, apalagi digital macam gini. Kalau jam dulu kan ada tik tak tik tak. Jadi hidup kita antara tik tak tik tak. Tak hidup di tik, mati di tak. Tak mati di tak, mati di tik. Tak tik tak, selesai. Jemaah, ya. Syahdan. Barang siapa berwakil. Syahdan ini bahasa Arab, telah jadi bahasa Melayu, nggak ada artinya. Nggak ada artinya, itu hanya pemindahan topik dari satu topik ke topik saja, jamaah. Syahdan. Barang siapa berwakili akan seorang wakil. Aku wakilkan urusanku sama kau ya. Dan mengetahui ia yang berwakil mengetahui si wakil, bahwa si wakil itu atas khianat dan tiada kepercayaan. Si A berwakil kepada si B mengurus urusan si A, tapi si A tahu si B ini orang yang khianat, tak bisa dipercaya. Apa tindakan si A? Niscaya diturunkan dia dan ditanggalkan daripada jadi wakil. Tak lagi kuangkat kau jadi wakil, berhenti Pak. Apa maksud Syekh Ibnu Athaillah ini? Seperti demikianlah itulah engkau dengan nafsu engkau. Begitulah kira-kira hubungan kita dengan nafsu. Sesungguhnya telah mengetahui engkau atas khianatnya nafsu dan tiada kepercayaan atas engkau. Nafsu dia hati-hati, tak bisa dipercaya, jemaah. Saya pernah bilang hidup kita ini memang didorong oleh nafsu, perut dan kelamin, tapi tidak bisa diserahkan. Maka datang agama membimbing nafsu perut. Rumus makan sudah saya kasih tahu, halalan thayyiban la tusrifu. Kelamin nggak bisa diikuti nafsu kelamin, maka diarahkan oleh agama. Seperempat hukum fikih bercerita tentang hukum nikah kawin, munakahat. Kalau kita bincang fikih itu terbagi 4 pembahasan besarnya. Wudu itu bahagian kecil dari ibadat, tapi seperempat besar itu adalah munakahat, urusan nikah kawin, dan itu mengurus syahwat kelamin, nggak bisa diikuti, dia mesti dibimbing. Maka syahwat perut dibimbing agama, syahwat kelamin dibimbing oleh agama. Lah tiba-tiba kau percaya saja kepada si nafsu yang berkhianat itu. Maka hendaklah engkau tanggalkan, jangan kau percaya lagi dia, jangan engkau turut akan dia. Nafsu jangan diperturutkan, dan serta engkau sempitkan atas kehendaknya. Jangan engkau turutkan dia. Bagaimana cara kita tahu kita ini memperturutkan nafsu ataukah syarak agama? Apabila engkau lihat ada pada engkau pekerjaan yang ditolak oleh syarak dan disuka oleh syahwat. Ini deh. Agama melarang, tapi nafsu mau. Syahwat itu artinya kemauan. Syahwat kemauan. Jadi itu sifat si nafsu. Nafsu itu sosok, salah satu sifatnya adalah syahwat. Syahwat itu ada kemauan. Jadi kalau bahasa Arabnya ashtahi hada, aku suka kali ini. Itu jemaah. Ya, jadi kalau kau tahu bahwa pekerjaan itu ditolak oleh agama, tapi disuka oleh syahwat, dan suatu yang menjadikan engkau lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah yang demikian itu daripada sifat nafsu engkau, bukan daripada Tuhan engkau. Jelas? Jadi tetap mizan, standar, ukuran adalah syarak. Syarak kata begini, bila kau lakukan ternyata syarak tolak, tapi syahwat suka, berarti ini memang dibimbing oleh nafsu, bukan agama. Bagaimana cara kita tahu bahwa saya ditolak oleh syarak? Mengaji. Mesti pakai ilmu. Jadi nggak bisa kurasa agaknya barangkali seingat awak nih, kalau nggak salah, kalau nggak silap. Oh bukan. Hukum agama itu halal, haram, wajib, sunat, makruh. Yang awak lakukan ini menurut agama mubahkah, makruhkah, haramkah, sunatkah, wajib? Maka mau tak mau ngaji. Supaya kita tahu ini ukurannya. Mengajilah, kepada siapapun mengajilah. Tapi yang kepercayaan jamaah.
Ya, supaya kita tahu ini ditolak agama atau tidak. Karena kadang-kadang yang kita lakukan itu bukan agama, tapi kita duga agama. Contoh ini kepada semua. Islam tidak pernah mengajarkan tukar cincin dalam meminang perempuan. Nggak ada itu dalam Islam. Sama sekali. Itu ada. Ya, tapi kan pernah ada hadisnya, sahabat ditanya, maharnya apa? Itu mahar, bukan tukar cincin. Itu ada. Sebab dia bukan agama, tengok ketika melaksanakannya itu dilanggar agama atau tidak. Kalau tidak, tak ada masalah dilaksanakan. Tapi itu bukan agama. Namun menurut kita seakan-akan itu agama. Pesta nikah itu hukumnya sunat muakkad, tidak sampai wajib. Tapi di masyarakat pesta nikah seakan-akan wajib. Sampai berhutang piutang, hutangnya berente pula. Agama nggak mengajarkan itu, nggak mengajarkan. Ya kalau nggak di pesta gini kan nggak enak, setuju. Tetapi itu bukan agama. Belum lagi uang hantaran, itu nggak ada dalam Islam. Itu adat, jangan dipandang sebagai agama. Belum lagi waktu pestanya menutup jalan umum, itu haram pula. Jadi hati-hati jamaah. Jangan kita menduga ini agama padahal dia bukan agama. Bolehkah dilaksanakan? Boleh kalau tidak berlawanan dengan agama. Jadi kalau agama menolak, nafsu kau tetap ikut, yakinlah itu kau sedang memperturutkan hawa nafsu, bukan dibimbing oleh agama. Jelas ukuran. Kita teruskan. Apabila engkau lihat adalah pekerjaan yang kau perbuat suatu yang disuruh oleh syarak, disuruh oleh syarak, seperti sekalian ibadat, atau tiada suka oleh nafsu, seperti takut akan sekalian barang yang jadi siksa dan azab atas engkau. Jadi disuruh oleh syarak. Atau nafsu nggak suka. Nafsu nggak suka. Sebab kalau dilakukan akan menjadi siksa, menjadi azab. Tapi nafsu hantam saja, siksa-siksa, ada azab lah, kata si nafsu. Atau tiada suka kepada dunia. Kita tak suka nih sama dunia nih. Saya udah beritahu, dunia jangan disukai. Tapi dunia dimanfaatkan. Jamaah. Rugi kita mencintai, menyukai dunia seperti akan berpisah dari dia. Dan berlebih-lebih padanya, dia tak suka. Maka yang demikian itu daripada Tuhan engkau. Ini dia ukurannya. Jadi, apa ukurannya? Satu disuruh oleh syarak. Tiada suka oleh nafsu. Takut kepada siksa, nafsu tak suka tuh. Takut kepada siksa, nafsu tak suka. Tapi justru kita takut. Justru kita takut, jamaah. Berarti kita takut itu tidak memperturutkan hawa nafsu. Atau tak suka sama dunia nih. Jamaah, maka itu adalah petunjuk Tuhan. Dan jangan dituruti kehendak nafsu engkau. Karena tiada membawa ia nafsu melainkan kepada suatu yang tiada disukai, tiada diridho oleh Tuhan engkau. Jadi jangan ikut maunya nafsu. Tuhan pasti tak suka. Jadi saya sudah beritahu. Apa ukurannya ini menurut agama, apa ukurannya menurut syarak, menurut nafsu, udah jemaah. Jadi yang dibimbing oleh agama, yang enggak disuka oleh nafsu. Sekarang ini saya contoh aja. Tapi itu usah dijawab di mulut, dalam hati. Yang selalu saya contohkan sama kita, di kantong kita ada uang 5.000, baru ada uang 5.000 yang isolatif. Yang mana kita tak suka ngasihnya. Usah jawab. Jawab haji nih.
Ada uang 5.000 baru, ada uang 5.000 isolatif. Yang mana nggak suka kita ngasihnya, berarti itulah dibimbing oleh agama, jemaah. Nah, kita nggak suka ngasih 5.000 baru, lawan itu. Nah, jangan diperturutkan, itu maksudnya jemaah. Lawan, kasih yang 5.000 baru. Ketika kita memberi yang 5.000 isolatif, sedekah kita dibimbing oleh nafsu. Lawan, jemaah. Maunya nafsu itu lawan. Karena agama menyuruh kita memberi yang terbaik, memberi yang kita suka, sebahagian yang kita suka. Itu ayat Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kapanpun kalian tidak mendapat kebajikan kecuali kalian memberi sebahagian yang kalian masih suka. Nah, yang kita masih suka sih bukan baru, bukan mahal, bukan antik. Agama sebutkan sebahagian yang kalian suka. Lawan jemaah, ya. Baik, sudah ada ukurannya, jelas ya. Misalnya jika engkau lihat pada negeri engkau ada rumput dan kayu yang banyak duri, maka adalah yang demikian itu tumbuhan pada negeri engkau. Ini cara mengukurnya. Oh, memang negeri saya banyak rumput, banyak tumbuhan yang ada duri. Berarti memang tumbuhan ini menunjukkan negeri saya. Ini maksud Syekh Nurul Sakandari adalah untuk mengetahui mizan, standar, ukuran. Apa ini tandanya negeri saya? Ada rumput dan tumbuhan yang banyak duri. Dan apabila engkau lihat pada negeri engkau misk dan anbar dan kuma-kuma, maka adalah yang demikian itu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tiada daripada tumbuh-tumbuhan negeri engkau. Tiba-tiba di tempat kita ada misk, ada anbar, ada kuma-kuma. Ini berarti bukan tumbuhan resmi di negeri kami. Ini betul-betul kerja Allah Subhanahu wa taala. Apa misk? Bahwasanya misk datang daripada kijang. Misk itu minyak wangi kasturi. Misk, kasturi. Karena kasturi yang tulen itu berasal dari darah kijang. Itu bahagian dekat dubur kijang yang sudah tua, keluar bulir-bulir darah seperti kerikil. Itulah yang diambil, dibiarkan tanpa menambah zat-zat tertentu, akan berubah menjadi parfum yang wangi sekali, harganya super mahal. Karena mencari kijangnya itu jemaah. Satu. Yang kedua, anbar. Anbar datang daripada laut, karena anbar ini adalah ludah ikan paus. Itu juga bahan parfum yang harganya sangat mahal. Nanti googling beberapa masa yang lalu di Indonesia ada nelayan mendapatkan ini. Jamaah. Warnanya putih seperti kristal. Itu amat sangat mahal, bahan parfum juga. Dan kuma-kuma. Kuma-kuma saffron. Datang daripada Maghrib Maroko. Nanti googling berapa harga saffron. Jamaah. Itu saffron memang berbagai-bagai kualitasnya, tapi harganya sekilo ada yang sampai ratusan juta, jamaah. Seperti juga kurma ajwa. Harganya sekilo itu sampai jutaan, jamaah. Jadi kuma-kuma ini atau kurkuma bukan maksudnya kunyit, tapi saffron. Googling saja nanti jamaah, saffron mahal sekali. Ya, itu makanya yang diambil macam antena itu di pohon itunya, Pak. Di kelopaknya itu macam antena, itulah saffron. Sangat baik untuk kesehatan, harganya cukup mahal. Kok tiba-tiba di negeri kami macam kita di Payapasir ini kok tiba-tiba tumbuh kurma. Nah, di kita ada juga kurma. Dikasih sama orang Arab, dimakannya kok keras. Jadi kata tuan rumah, ini namanya tamar hindi, kurma India, sawit, jemaah. Jadi mau bilang apa lagi, malu awak, bilang aja, ada tamar hindi. Nah, ini kurma dari Indonesia, sawit, keras, jemaah. Ya, tiba-tiba di Payapasir ini tumbuh pohon kurma, berbuah pula. Yakinlah ini bukan tanda negerimu, tapi kuasa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan berarti kalau tumbuh pisang bukan kuasa Allah, tidak begitu. Ini menunjukkan ada keanehan jamaah. Begitu macam tadi. Jadi ukurannya apa? Syarak. Apa kata syarak? Kita tak ikut berarti kita kontan saat itu dibimbing oleh nafsu. Hanya dibimbing oleh nafsu ini kan tidak mesti haram. Nah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, jamaah. Ya, syahdan. Bermula misal iman, misalnya iman serta engkau. Iman dalam hubungannya dengan kita macam mana? Apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana itu? Ya. Kita beriman tapi kita berbuat maksiat. Itu perumpamannya macam mana? Seperti matahari yang gerhana. Nah, itu. Bukan tak ada matahari, tapi gerhana. Atau seperti api pelita, ini yang saya sebut semprong tadi. Apabila ditutup orang akan dia dengan papan, ada, maujud dia, maujud artinya ada, maujud dia. Lampu semprong tadi ada, maujud dia. Tetapi menegahkan cahaya itu oleh tutup itu daripadanya. Sebab tertutup oleh bulan, cahaya matahari tak nampak. Terjadi gerhana kata kita, gelaplah dia. Tertutup oleh bumi, begitu juga jamaah, terjadilah gerhana, gelaplah dia. Semprong tadi tertutup oleh jelaga, bukan tak ada lampunya, tertutuplah dia. Itulah bila saya ada iman tapi lakukan maksiat. Maka apabila memperbuat engkau akan maksiat, jadilah gelap iman engkau. Apa yang harus kita lakukan? Maka hendaklah segera taubat daripadanya, supaya hilang gelap iman engkau. Satu, segera taubat. Saya ulang, taubat tidak ada hubungan dengan umur, tidak ada hubungan dengan tempat, tidak ada hubungan dengan waktu. Ini kan musim-musim haji berangkat nih. Nantilah di depan Ka'bah atau waktu wukuf di Arafah awak taubat kepada Allah. Enggak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan. Itu hanya ada hubungan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor satu yang harus dilakukan adalah taubat. Yang kedua, apalagi hendaklah bahwasannya hadir pada majelis orang yang alim. Jumpai orang-orang alim, meskipun makin kebelakangan ini kita semakin sulit memisahkan antara emas dari loyang. Kalau penampilan bukan tanggung, dah cium tangan awak sama dia, tapi ternyata dia bukan orang alim, hanya orang biasa. Bahkan tak jarang orang enggak benar berkedok sebagai orang alim. Jadi makin ke belakang ini makin harus pandai kita jamaah memilah itu. Tapi tetap ulama mengatakan hadir ke majlis orang alim. Hadirlah, itu salah satu cara. Dua, tiga, dan memperbuat amal yang sholih. Segeralah bersihkan jelaga itu kembali. Bersihkan jelaga itu kembali. Maka mudah-mudahan dapat sempurna akal engkau. Dan jikalau adalah umur engkau sedikit lagi sekalipun, sampai sini, mudah-mudahan sempurna, mudah-mudahan, perhatikan kalimat itu, jangan dibuang. Mudah-mudahan sempurna akal engkau sekalipun umur engkau sedikit lagi. Jom urus diri kita masing-masing, perbaiki diri kita masing-masing. Suami urus istri, istri ingatkan suami, orang tua ingatkan anak, anak bantu orang tua kita. Akan datang kaji kita, mengapa ini harus kita lakukan? Mengapa ini harus kita lakukan? Itulah akan datang malam. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.